Halo teman-teman, selamat datang di Nyom Nyom 99 YouTube channel. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai cara menggunakan aplikasi Canva, khususnya menjelaskan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Canva dan juga memberikan sedikit contoh editing mengenai pembuatan sampel produk makanan pada aplikasi ini. Jadi video ini saya tujukan untuk membantu masyarakat sasaran saya pada yang mana ini merupakan sebuah kegiatan KMBD Undiksa tahun 2020. Video ini saya buat sebagai pembantu untuk masyarakat sasaran mengerti mengenai cara menggunakan aplikasi ini. So without any further ado, let's get started. Oke teman-teman, jadi ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Canva. Terdapat banyak template di sini seperti media sosial, animasi, kiriman Instagram, cerita Instagram, kiriman Facebook, media sosial, poster, dan banyak sekali. Jadi template ini ditujukan sebagai contoh atau sampel yang sudah disediakan, yang mana jika kita pengen membuat sebuah desain yang khusus, bisa dipilih di berbagai jenis template ini. Tinggal kita nanti tinggal kita merubah gambar maupun tulisannya seperti itu. Kemudian ada menu desain, yang ini merupakan desain-desain yang pernah dibuat seperti ini. Nah, untuk memulai membuat desain baru atau proses editing proses editing bagian awal, kita bisa menambahkannya dengan mengklik tanda tambah yang di pojok kanan bawah ini. Nah, lalu kita disarankan untuk memilih jenis-jenis layer yang ingin kita pakai. Misalnya ini untuk kiriman Instagram, ukurannya persegi. Ini untuk cerita Instagram, sampul Facebook, WA, dan masih banyak ya. Mohon maaf, saya rada-rada grogi karena ini merupakan video tutorial pertama kali saya buat video tutorial, dan juga saya mengalami masalah atau sedikit radang dalam tenggorokan, makanya suara saya agak kurang jelas. Jadi saya akan memilih Instagram saja, layer Instagram sebagai layernya. Nah, kemudian pada tampilan ini ada beberapa fitur seperti download yang tanda panah di atas itu, kemudian duplikat, dan lain-lain. Jadi kita fokus pada fitur-fitur penting saja. Jadi pertama kita bisa menambahkan sebuah gambar dengan mengklik tanda tambah di sini. Kemudian bisa terdapat banyak pilihan yang ingin ditambahkan seperti teks, gambar, video, stiker, ilustrasi, template logo, dan halaman. Nah, untuk pertama kita coba tambahkan gambar terlebih dahulu. Oke, jadi saya tadi sempat download di internet contoh sampel makanan seperti ini. Nah, ini merupakan contoh yang saya ambil di internet. Oke, kita bisa perlebar ini, kemudian kita bisa naikkan ke tengah. Nah, seperti itu.
Jika sudah, kita bisa klik tanda centang di pojok kiri atas. Lalu untuk mewarnai layernya tadi saya lupa mewarnai, tinggal klik warna putihnya saja. Kemudian kita bisa memilih warna di sini. Nah, ada varian warna yang bisa dipilih di sini. Kalau ingin memilih warna dengan kontrasi warna pilihan sendiri, bisa pilih menu edit, namun saya coba milih warna ini saja. Kalau sudah, kita bisa klik tanda centang di pojok kiri atas lagi. Nah, bagaimana dengan penamaannya atau judul dari produk makanannya? Oh ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi ini merupakan contoh editing sebuah produk makanan, seperti memberi label produk, mencantumkan nama, harga, kontak person, dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa menambahkan ini dengan klik tanda tambah, terus kita menuju ke teks. Nah, di sini ada beberapa contoh teks dari aplikasi ini sendiri, jenis-jenis desain teks yang umum digunakan seperti ini. Nah, ini kalau kita dalam posisi offline, kita tidak bisa memilih teks-teks yang disediakan, karena aplikasi ini sebetulnya aplikasi online namun tidak terlalu banyak memerlukan sinyal seperti itu. Kita bisa memilih tambahkan teks saja karena kita mau membuat judulnya saja. Terus kita klik masukkan teks, hapus, kita ganti dengan pecel lele. Nah, di sini ada beberapa opsi seperti tulisan rata tengah, rata kiri, dan rata kanan. Terus bold, italic, huruf kapital, semua itu bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi saya hanya menghidupkan bold saja. Kemudian masalah ukuran font, kita bisa cari di sini di angka 38 ini, bisa kita geser maupun kita ketik di sini. Misalnya saya memakai 120 saja, 120 supaya kelihatan. Kita coba geser ke atas. Nah, untuk jenis fontnya kita bisa cari di sini di Open Sans ini. Ini merupakan jenis-jenis font yang bisa dipilih. Di sini sangat banyak, ada jenis font yang memiliki tanda mahkota merupakan jenis font yang berbayar seperti itu. Jadi walaupun banyak yang berbayar, namun banyak juga yang gratis di sini dan juga bagus. Itulah mengapa saya sarankan menggunakan aplikasi Canva, karena banyak jenis font yang disediakan pada aplikasi ini. Nah, saya mencoba menggunakan Berkshire Swiss, ya itulah. Terus saya memperlebarkannya supaya satu line. Pecel lele. Nah, kita cari di tengah seperti ini. Nah, habis itu kita bisa tambahkan teks lagi. Ada satu hal yang mungkin bisa dikatakan sebuah tips. Di sini ada banyak jenis
eh, teks yang sudah disediakan. Ini bisa untuk memilih jenis fontnya bisa dilakukan melalui memilih ini terlebih dahulu. Misalnya saya memilih desain teks yang ini, yang online sale. Nah, kita bisa mengklik kolom tulisan sale dengan melihat apa jenis font dari dari tulisan ini. Lalu cukup hapus saja pada pojok kanan atas. Nah, dan akhirnya hilang lagi dan kita bisa menambahkan teks secara spesifik seperti itu. Misalnya saya sekarang menambahkan harga, price, misalnya price ntar dulu bentar. Saya bisa tambahkan teks, namun dengan mengganti hurufnya terlebih dahulu menggunakan Atma medium aja. Atma medium, saya menamakan price. Tunggu dulu. Oh, nampaknya ininya hidup. Apa namanya itu, capital wordnya kita matikan tadi. Terus kita lanjut mengetik price 12.000 atau 12k gitu misalnya. Kita bawa ke bawah dengan rata tengah saja, kita sesuaikan besar dan juga letaknya. Kemudian mungkin bisa ditambahkan sekali lagi mengenai kontak personnya, karena ini merupakan bisnis online. Kita pakai Atma medium juga dengan AA yang mati. AA itu maksudnya capital wordnya. Kontak person, misalnya saya pakai 087860. Ini nomor acak-acakan saja sebagai contoh. Lalu kita bawa ke bawah lagi biar tulisannya kelihatan, pakai rata tengah. Ini sudah di rata tengah, kita tinggal menyamakan tata letaknya. Mungkin kita pakai 70 saja, 70 ukuran fontnya. Ini bisa kita rubah biar sama menjadi 70 untuk harganya. Kemudian bisa kita pindah ke tengah sedikit. Iya. Nah, ini bisa dilakukan kreasi berbagai cara, misalnya dengan menambahkan teks yang kalau nggak saya tadi saya lihat ada desain yang isi bingkai. Nah, ini mungkin saya coba ambil bingkainya saja. Bisa diambil dengan menghapus jenis-jenis tulisan yang tercantum di dalam bingkai. Ini saya mulai menghapusnya, cukup diklik lalu dihapus dan kembali seperti itu. Semuanya sudah hilang. Nah, ini bisa disesuaikan teman-teman dengan memperbesar dan memperkecil ukurannya seperti ini. Kemudian bisa diputar dengan mengklik tanda bulat panah ini seperti ini. Tek, iya, bisa disesuaikan kembali besarnya.
Ini sesuai dengan kreasi sendiri, saya cuma coba-coba. Ini kayaknya sudah lumayan cocok dan bagus, dan bisa dipilih warna teman-teman. Warna bingkainya kita bisa pilih mungkin warna biru bagus. Menurut saya biru bagus. Nah, nanti teman-teman bisa kreasikan sendiri. Nah, jadi ini saja cukup menurut saya. Kenapa ini merupakan desain yang simple sebetulnya. Apa namanya itu? Sebenarnya desainnya sih simple, editingnya simple gitu maksud saya. Cuman kita harus fokus pada gambar, pengambilan gambarnya. Ini gambarnya yang bagus, jadi kelihatannya bagus. Ini kalau menurut saya mungkin lebih bagus kalau pecel lelenya kita hapus capital wordnya. Ya benar, kita hapus dan kita gedein dan rata tengah. Kita cari posisi paling tengah. Iya, nah kayaknya ini lebih bagus teman-teman. Baik, jadi kembali saya simpulkan, dalam proses editing produk makanan ini, proses editingnya simpel saja. Yang menjadi fokus adalah saat pengambilan gambarnya. Yang menjadi fokus yaitu kualitas gambar yang jernih tentunya, karena ini merupakan sebuah produk makanan. Jadi semoga video ini bisa membantu masyarakat sasaran dalam proses pembuatan sampel produk nantinya. Jika ada yang kurang mengerti, bisa kita nanti diskusikan via WhatsApp group. Satu lagi saya hampir lupa, yakni cara penyimpanannya. Cukup dengan mengklik tanda panah ke bawah yang artinya download, tinggal klik, tunggu sebentar karena ini memerlukan sedikit sinyal. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja penjelasan mengenai aplikasi Canva. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf karena saya masih belajar. So, stay healthy and see ya.